dikasih cobaan, kamu ya menerima saja, karena ini sudah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ya, ini sedikit ada cerita kalau Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Nabi Muhammad ya, ada hadis qudsi bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi kalau prasangkamu baik, maka Allah akan memberi kebaikan pada kamu. Ya, ini semisal ada contoh, eh, namanya Fulan lah, bapak buat Fulan, dia itu pulang sekolah. Waktu pulang sekolah dia mencegat angkutan umum ya, eh, angkutan umum bisa bis, bisa apa itu, lin gitu ya, lin. Dah, waktu dia duduk di halte itu ada semut, semut ya, gerombolan semut lah. Semut itu karena ada makanan roti ya, yang ada di halte itu, dimakan semut di tempat duduknya halte itu, dimakan sama semut itu. Pas si Fulan tadi duduk di halte juga, dia nggak tahu ada semut. Pas taunya digigit gitu, digigit semut. Wah, banyak semutnya gitu ya. Akhirnya si Fulan berpikir, wah pindah saja, banyak semutnya. Kan karena diganggu semut ya, digigit, pindah. Si Fulan ini pindah untuk menunggu angkutan umum itu di depan toko, agak menjauh dari halte. Ya, di halte itu ada yang nunggu juga orang lain, 3 orang, dan sama si Fulan 4 orang. Ya, dan dapat 5 menit ketika si Fulan menunggu bis itu, tiba-tiba dari arah barat ya, dari eh, halte, jadi halte itu sebelah timur, dari arah barat tiba-tiba ada kendaraan yang kencang ya, ya bisnya itu, bis yang remnya blong, dan bis itu menabrak halte ya, menabrak. Yang terjadi yang di halte itu ya mati semua karena ditabrak bis. Lah, kok cepet sekali gitu ya. Lah si Fulan ini akhirnya berpikir gitu, seandainya saya ada di halte tadi ya, saya itu eh, apa, tidak pindah karena tidak digigit, apa tadi kan pindahnya karena digigit semut. Dia eh, berpikirnya, untung saya pindah, seandainya saya nggak pindah ikut mati saya, kan gitu ya. Ini artinya bahwa Allah itu sudah mentakdirkan ya, kalau kita ngikuti prasangka apa, bahwa Allah itu mengikuti prasangka kita ya. Jadi Allah itu mentakdirkan kita itu tidak mati karena ada semut itu. Jadi semut itu diutus gitu ya, bahwa kita digigit, akhirnya kita pindah. Ya itulah yang yang apa yang terjadi. Jadi kalian ikuti saja apapun yang terjadi pada kita. Kita harus berpikir bahwa ini takdir Allah. Kita yang tidak bisa menghindari, kita tidak bisa menolak, gitu loh. Itu ya, itu berarti untuk prasangka baik kepada Allah, kita menerima apapun yang terjadi. Kemudian yang ketiga, husnudzon itu adalah berprasangka baik kepada orang lain, kepada teman, pada saudara. Ini penting supaya kalian tidak apa ya, kalau ini contoh ya, kamu kan kadang berteman itu kan sering salah paham ya. Kalau kamu tidak menerapkan husnudzon, ya sering salah paham terus. Semisal gini, Asril sama siapa ini, Reza gitu ya, kan sudah berteman. Nah, Asril ini contoh ya, kehilangan uang gitu ya di kelas. Ya waktu itu Muhammad Fikri yang melaporkan, dia ngomong, Ril, uangmu diambil Reza gitu ya. Padahal Reza temannya. Tiba-tiba dia asal ngomong gitu aja, ya udon gitu ya. Ya otomatis Asril ketika dikasih tahu Fikri yang ngambil uang Reza, kan Asrilnya marah ya, marah sama si Reza. Eh, Padahal itu masih belum benar ya. Dan akhirnya timbullah nanti persahabatan Asril sama persahabatan Reza kan retak. Itu gara apa? Gara tadi seudon tadi itu. Jadi seudon itu adalah suatu penyampaian yang belum tentu benar dan bisa menimbulkan fitnah, buruk sangka. Itu dilarang dalam Islam. Ya, surat
Al-Hujurat, dan kamu lihat nanti slide-nya ya, bahwa Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhonni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu dari perbuatan banyak sangka, buruk sangka. Kita disuruh menjauhi. Ya. Yang betul gimana, Pak? Ya tabayun, klarifikasi. Yang betul itu kalau kamu berselisih pendapat, mungkin ada ya Asril sama Reza ada permasalahan yang tadi itu uangnya hilang, ya untuk supaya tidak timbul seudon, ya tanya saja. Jadi tanya baik-baik gitu ya, bahwa apakah betul, itu namanya tabayun. Kalau dilakukan dengan ini, insya Allah nggak terjadi ya. Dan solusinya supaya yang tadi kehilangan uang, dicarikan bukti, dicarikan saksi ya. Kalau ada bukti atau saksi baru boleh, itu ya. Tuh, jadi seudon ini menimbulkan perpecahan. Seudon ini bisa menimbulkan permusuhan ya. Ini ada cerita lagi yang bagus buat kalian. Ini masalah kabar bohong ini atau ya pemicunya dari seudon itu terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW itu dahulu Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, waktu itu ikut menemani perang gitu ya, mungkin bagian masak gitu ya. Lah waktu selesai berperang, pulang ke Madinah, Siti Aisyah ini kehilangan kalung ya. Akhirnya memutuskan Siti Aisyah untuk mencari sendiri. Rasulullah nggak diajak, mencari sendiri, kembali ke belakang mencari kalungnya yang jatuh. Dan setelah dicari-cari ketemu gitu ya kalung itu. Nah, setelah ketemu kalung itu, Siti Aisyah ini kecapean, tiba-tiba istirahat sebentar di bawah pohon, ketiduran ya. Nah otomatis kan ketinggalan oleh pasukan ya. Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang bernama Sofwan, dia itu memang ketinggalan pasukan, melihat Siti Aisyah tertidur di bawah pohon. Tahu istrinya Rasulullah ya, Siti Aisyah ya, otomatis harus ditolong ini kan gitu. Nah, langsung Siti Aisyah itu ditolong oleh Sofwan, dinaikkan ke untanya gitu ya. Kan ngantuk ya, nggak dibangunin, langsung dinaikkan. Mungkin ada gerobaknya. Kalau kamu ngelihat kendaraan-kendaraan yang dulu itu kan ada gerobaknya adanya. Ya, dimasukkan, tapi kan otomatis diangkat. Dan akhirnya Sofwan tadi nggak ikut naik unta, dituntun saja. Siti Aisyah di atas untanya. Sampailah mereka berdua, Sofwan sama Siti Aisyah, di Madinah, masuk ke Madinah. Nabi sudah nyampe di Madinah. Nah ketika mereka berdua diketahui kok hanya berdua, maka orang-orang munafik ini yang di Madinah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, menyebarkan gosip. Ya, ini menyebarkan kabar bohong kalau Sofwan sama Siti Aisyah telah berselingkuh. Ini nih kabar bohongnya di situ. Ini disebut dalam sejarah Islam itu khobarul ifki atau hadisul ifki, kabar bohong ya. Ya di gosip, kemudian rasan-rasan yang disulut oleh orang munafik tadi itu menyebar seluruh Madinah, yaitu Siti Aisyah telah selingkuh gitu ya. Karena berdua selingkuh dengan Sofwan. Gerah nggak? Ya gerah. Nabi Muhammad sebagai suaminya apa ikut terpancing? Sebagai Nabi Muhammad ya mungkin imannya kuat, tapi sebagai manusia biasa, Nabi juga ya panasnya karena gosip yang disebarkan itu ya bahwa Siti Aisyah gosipnya telah berselingkuh dengan Sofwan gitu ya. Karena berdua waktu kembali dari pasukan yang ketinggalan cuma berdua ya, itu ya. Terus gimana lanjutannya? Itu sampai 1 bulan ya. Nabi mau minta Siti Aisyah untuk menjelaskan, ya Aisyah ngomong apa adanya, saya ya tertidur Rasulullah gini-gini. Cuma kan nggak bisa untuk
apa ya, kalau Siti Aisyah berkata benar sebelum ada saksi atau bukti yang membenarkan kan, ya karena gosipnya sudah sangat menyebar. Ya, akhirnya Siti Aisyah tahu Rasulullah juga ada cemburu, pulang, ya gondok juga Siti Aisyah pulang ke Abu Bakar, ke orang tuanya Abu Bakar dan Siti Aisyah. 1 bulan, sampai 1 bulan terjadi semacam apa ya, rumah tangga yang apa ya, nggak rukun. Dari waktu itu sempat terjadi pertengkaran gitu. Nah akhirnya Nabi Muhammad sempat tidak mampu untuk mencari jalan keluarnya, karena susah untuk masalah gitu kan, susah ya, karena lawannya masalah perang sama orang Quraisy, orang kafir, jelas musuhnya. Kalau kayak gini kan susah, karena kabar bohong itu yang menyebabkan fitnah yang mana yang dituduhkan itu istrinya sendiri. Ya sampailah ketika 1 bulan Allah yang menjelaskan semua gitu. Nah surat An-Nur ayat 11 ya, itu 10 ayat dijelaskan. Surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 21 isinya menjelaskan bahwa yang terjadi tidak benar, bahwa Siti Aisyah sama Sofwan itu tidak terjadi apa-apa. Ya, yang terjadi itu, Nabi akhirnya lega, dapat wahyu itu, surat An-Nur itu, dan disampaikan ke sahabat-sahabat bahwa tidak benar kalau terjadi berzinahan atau perselingkuhan. Seperti itu dampaknya ya, dampak dari suudzon, dampak dari buruk sangka, dampak dari gosip, dampak dari ada 3 yang dilarang dalam surat Al-Hujurat, yaitu dilarang suudzon, dilarang mencari kesalahan orang lain, dan dilarang ghibah. 3 itu penyebab dari fitnah. Ya. Ini bapak balik. Semisal orang yang tadi Siti Aisyah sama Sofwan dituduhkan berselingkuh, berzina, kemudian ada yang mempercayai. Nah, kemudian hukumnya dilaksanakan, bahwa orang kalau sudah menikah kemudian dia berzina, hukumannya adalah dirojam sampai mati. Kira-kira gimana menurut kalian? Pastinya kan orang nggak salah dihukum. Makanya kan Nabi mengatakan al fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Seperti itu yang terjadi. Makanya kalau orang difitnah, orang dituduh berbuat jahat padahal dia nggak berbuat jahat, itu sangat menyakitkan. Ya. Sehingga Nabi mengatakan dosanya itu lebih besar daripada membunuh. Ya. Ini penting ya. Jadi kalian ya, contoh-contoh tadi yang Bapak berikan pada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Jadi kita itu janganlah cepat berburuk sangka, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggibah. Ya. Paham ya? Paham? Asril, Muhammad Fikri, Reza? Paham. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kalian, ketika ada yang memprovokasi, ada yang manas-manasi, kalian tetap tenang dulu, calm down ya. Walaupun mungkin yang waktu itu kehilangan barang kalian, terus ada yang ngomong, yang ngambil ini, yang nyolong ini, si A, si B, kamu jangan langsung percaya. Biarkan saja. Kalau dibuka sama Allah pasti dibuka siapa pelakunya kan gitu. Ya, daripada kamu percaya atau kamu menganggap dia pencurinya, dia yang berbuat salah padahal dia tidak, gimana kalian? Itu banyak terjadi. Ya, apalagi kalau bicara zaman sekarang, bahwa kita miris, banyak orang saling menghujat, banyak orang saling mengolok. Ya ini Bapak nggak tahu apa ini tanda-tanda akhir zaman. Ya seperti itu memang. Banyak orang yang lupa dengan isi surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu isinya adalah kita dilarang dilarang mencaci maki, dilarang menghujat. Itu isinya semua seperti itu Al-Hujurat itu. Ya, itu yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang ukhuwah. Ini penting. Jadi ukhuwah itu artinya persaudaraan. Kalian sesama umat Islam wajib menjaga sebagai saudara. Bukan hanya saudara itu bisa saudara kandung,
ada juga saudara seiman ya. Sesama umat Islam kita namanya saudara seiman. Ya, Nabi mengibaratkan orang sesama umat Islam itu seperti satu tubuh. Ya. Apabila anggota tubuh kita sakit, salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain ikut sakit. Kalau Bapak sakit gigi gitu kan, pasti semua ikut sakit kan. Malah yang sakit cuma giginya saja ya. Tapi kepala ikut pusing. Ya, terus tubuh kayak badan ya lemes. Itu sama dengan kita kalau bersaudara dengan saudara kita yang seiman. Contoh, ada yang kena musibah, ya kita harus ikut empati bahwa ya dulurku yang sana kena musibah ya. Gimana cara menolongnya? Ya kalau kamu menolong dengan menyumbang uang bisa, ya bagus, tapi kalau bisa dengan doa gitu ya. Paham? Jadi Bapak ulangi lagi, kita sebagai umat Islam adalah saudara. Ya. Apabila ada yang berselisih ya damaikanlah. Fa'aslihu, ya apabila yang berselisih ya damaikan gitu ya. Janganlah kalian sesama saudara Islam saling yang tadi menghujat, mencaci maki, itu bukan perilaku umat Islam ya. Ya nanti kalau Bapak ngomong lebih jauh nanti ya di alam setelah alam dunia, alam akhirat, bahwa nanti kita ini masuk kelompok umat Islam yang mana kita nanti barisannya barisan umat Islam. Di situ kita akan dipimpin oleh Nabi Muhammad ya. Ya udah, itu nanti ada umat-umat lain ya. Kalau umat Nabi Musa punya Nabi Musa punya pengikut sendiri. Nabi siapa lagi? Nabi Isa punya pengikut sendiri lah. Kita umat Islam masuk di barisan Nabi Muhammad. Waktu nanti di padang mahsyar ya. Ya. Itu yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Asril, Muhammad Fikri, Reza, Ardiansah, Roy Pangestu, Eka Putra, Rafa, Farel, Rian Maulana. Gimana? Siap ya kalian untuk menerapkan 3 karakter tadi ya? Mulai pertama, insyaallah siap. Ya, mujahadah nafsi, kemudian husnudon, yang ketiga ukhuwah. Itu yang akan menyelamatkan ya diri kita sendiri dan juga pergaulan kita gitu ya. Terutama di NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin ada yang tanya, bagus, Pak, mengapa Indonesia tidak pakai syariat Islam hukumnya gitu ya. Ya, karena berangkat dari awal yang bangun Indonesia kan sudah tahu kalau Indonesia ini majemuk ya. Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya, adat. Kalau mungkin dibuat syariat Islam, ya paling mereka tahu akan bubar Indonesia gitu loh. Jadi nanti kayak yang dominan non muslim ya, kayak Bali, Papua akan membuat negara sendiri. Itu konsekuensinya kalau mungkin diterapkan Islam. Makanya terus gimana Pak caranya saya itu supaya berperilaku Islami, tapi saya ini bagaimana saya berperilaku sesuai syariat Islam walaupun saya tinggal bukan di negara Islam kan gitu ya. Ya, untuk itu kamu lakukan dengan syariat Al-Quran dan hadis. Ya bisa, walaupun kita bukan tinggal di negara Islam, tapi untuk jadi syariat Islam ya bisa. Apa syariat Islam? Ya di Quran dan hadis banyak, amalannya banyak. Ya salah satunya yang tadi ya, tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci maki, kemudian kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Di dalam agama Islam juga dilarang. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita tinggal di Indonesia yang bukan negara Islam, tapi kita bisa menerapkan syariat Islam, gitu ya. Kalau tidak ada yang tanya, sudah Bapak tutup. Silakan dibuka semua kameranya. Tugasnya kalian hanya kuis ya. Kuis itu dijawab ada 20 soal. Tadi sudah banyak ngerjakan. Thanks buat dari Bapak buat kalian. Terima kasih banyak. Untuk nilai tertinggi masih belum Bapak lihat. Siapa? Yang nilainya rendah ya ditingkatkan lagi belajarnya gitu ya. Jadi Bapak mengapa nanti Bapak umumkan nilainya supaya kalian tahu nilai ini kan, wah aku nilainya dapat rendah, mau saya perbaiki kan gitu ya. Kalau nilainya nggak diumumkan ke kalian,
ya kurang ada evaluasi nanti. Jadi nanti nilainya Bapak kasih tahu nanti. Dan 20 soal ya. Wes itu sekarang Bapak foto dulu ya. Wes sudah, yang belum dibuka Eka Putra. Eka Putra. Udah lah. Muhammad Fikri. Nah, benar Bapak foto. Tuh, 2, 3. Sudah ya, nggak ada yang tanya kan? Cukup ya? Enggak. Ya udah kalian sudah 20 menit Bapak. Terima kasih yang sudah bergabung. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.